Oke, halo guys. Di video kali ini gue bakal coba jelasin kenapa kita pakai PHP di project kali ini, nggak pakai HTML. Bukan nggak pakai HTML sih, pakai uh, titik PHP bukan pakai titik HTML untuk filenya. Oke, pertama-tama di sini gue udah punya template. Ya. Template-nya kurang lebih hasilnya kayak gini. Oke, jalaninnya jangan lupa pakai XAMPP, pakai localhost. Apache-nya jangan lupa di start, terus diarahin ke directory penyimpanannya. Lokasi dari project-nya, di sini gue ada di belajar as quick start. Ini boleh disesuaikan untuk path-nya. Oke, jadi tampilannya kurang lebih kayak gini dia. Cuman navigasinya itu dia cuma ngarahin ke satu halaman aja, padahal di sini ada dua halaman lainnya gitu. Oke, gak apa-apa, nanti gue coba update. Oke, di sini pertama gue mau update ininya dulu, navigasinya. Yang service bakal gue arahin ke service details, get started-nya bakal gue arahin ke starter page. Oke, di sini ada service detail dan starter page ya. Oke, dari index ini gue cari navigasinya, yaitu service di sini. Gue bakal arahin ke service detail.html sama yang get started-nya. Ini gue ganti jadi ke starter. Oke, kayak gini ya. Kok turun dia? Oke, kayak gini. Kalau gue refresh, nah ini bisa dilihat di pojok kiri bawah. Itu ada tujuannya kemana linknya. Ke starter, ke service details sama starter page. Kalau gue klik di sini, benar ke arah service details, tapi ketika di halaman service details, service-nya itu ngarahnya bukan ke halaman ini. Juga get started-nya bukan ngarah ke sini, tapi balik lagi ke index HTML tuh, ke section about. Padahal di indeksnya itu udah ngarah ke starter page. Gitu. Nah, berarti kita harus ganti satu-satu kan di setiap halamannya. Di sini gue bakal ganti lagi, di sini ngarah ke service details sama yang get started-nya gue bakal ganti dia ngarah ke starter page kayak gitu. Jangan lupa di starter page juga kita lakuin hal yang sama. Service detail sama starter page. Oke. Nah, kayak gini. Ini nggak efisien kan? Karena kita nulisin kode yang sama di halaman yang berbeda gitu. Jadi ini kalau kita misalnya ubah di satu halaman yang navigasinya kayak tadi, berarti kita harus ubah semuanya yang punya navigasinya gitu atau navbarnya. Ini nggak efektif. Gimana kalau misalnya kita punya satu buah kode, nah terus misalnya kode navbar kayak gitu. Terus halaman yang butuh navbar tinggal kita include atau kita masukin aja nih navbarnya gitu. Jadi kita nggak nulisin ulang untuk navbarnya. Nah, untuk hal kayak gitu, kita nggak bisa lakuin dengan ekstensi .html. Kita butuh PHP di situ. Makanya kita bakal ganti indeks HTML jadi indeks.php atau ekstensi .php. Ini kita pakai untuk semua halaman. Oke, jadi di PHP itu kita juga bisa nulisin tag HTML kayak biasa gitu. Sebenarnya kita juga bisa pakai JavaScript untuk hal tersebut, tapi ini
yang paling gampang pakai PHP. Oke, kayak gini. Berarti sekarang ini yang gampangnya, kita pakai starter aja. Sekarang kita mau pisahin headernya jadi sebuah kode sendiri gitu, kode terpisah. Jadi kita bikin satu buah file, misalnya header atau navbar boleh, bebas saja. Sini gue pakai header. Oke, header. Nah, terus yang header di sini gue pindahin. Bentar, gue pindahin ke dalam header. Nah, kayak gini. Sekarang di starter itu nggak punya header, nggak punya navbar atau header. Kalau di refresh, oh ya ini jangan lupa diganti jadi PHP di sini. Nah, ini dia bakal kayak gini terus. Kenapa? Karena di template-nya itu dia di JavaScript-nya dia mau akses ke elemen header-nya, tapi di sini kan kita hilangin tadi makanya null. Jadi ini error. Jadi kita harus panggil dulu. Jadi setelah kita pindahin atau kita pisah, itu kita bisa panggil lagi nih ke dalam sini. Untuk lokasinya taruhnya itu susunannya harus rapih atau bukan rapih sih, harus sesuai gitu sama sebelumnya. Kan tadi header kita taruhnya di sini. Berarti kita masukin lagi di sini. Berarti untuk manggilnya atau masukinnya kita pakai tag PHP kayak gini. Untuk bentuk tagnya pakai tanda tanya PHP terus tanda tanya. Untuk kodenya kita masukin di tengah-tengahnya ini. Oke, jadi dia ada include untuk nambahin file. Boleh include once, ini sama aja. Terus kita arahin ke header, ke file header gitu. Sekarang kalau kita refresh lagi, nah ini udah balik lagi tuh, jalan dengan baik. Sekarang kalau kita edit headernya, misalnya di sini ini kan masih HTML ya, kita ganti lagi jadi PHP. Oke. PHP kayak gini. Terus untuk nama site-nya ini kita ganti aja jadi STTNF deh misalnya. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Ini udah berubah jadi STTNF. Terus ini juga udah jadi PHP ya kan. Oke. Sekarang kalau kita pindah ke service, ini masih quick start nih. Dan juga yang lainnya belum sama gitu. Daripada kita ubah lagi di bagian header dari halaman service details dan index, kita include lagi aja header yang udah kita pisahin gitu. Jadi kita tinggal include aja. Include header. Sekarang kalau kita lihat, kita refresh. Nah, ini udah jadi STTNF, ini juga udah jadi PHP gitu. Sekarang kita lihat ke home, ini juga belum berubah. Jadi kita lakuin hal yang sama gitu. Headernya kita ganti. Kita pakai yang udah kita buat atau kita pisahin gitu. Header. Nah, kayak gini. Oke. Sekarang kalau misalnya kita mau ubah lagi, itu misalnya menunya mau dikurangin gitu. Di header, terus menunya kita kurangin yang fitur sama pricing juga drop down kita nggak mau pakai deh misalnya. Jadi menunya lebih sedikit gitu. Cuman ada segini. Kita refresh. Nah, ini udah berubah. Kalau kita pindah halaman, ini juga udah sama gitu. Udah sesuai karena dari sumber yang satu gitu. Sumber yang sama. Oke, begitu juga kita bisa lakuin hal yang lainnya gitu. Misal kayak footer. Ini kan footer juga sama semua kan setiap halaman. Oke, jadi kita lakuin lagi. Kita bikin satu file lagi. Footer.php. Oke. Nah, sekarang kita lihat footernya. Kita cari. Mainnya boleh kita tutup. Footernya kita ambil. Terus kita pindahin ke sini. Habis itu jangan lupa dipanggil lagi atau di-include. Include
ini boleh taruh karena ini cuma sebaris, ini nggak perlu dikasih titik koma, tapi nanti kalau lebih dari satu baris itu harus pakai titik koma. Ini kayak gini nggak apa-apa. Oke, kalau kita lihat lagi footernya ini udah benar. Oke, sekarang kita edit dulu sedikit biar kelihatan bedanya. Quick start ini kita ganti jadi STTNF, dan di atas juga kita ganti jadi STTNF. Oke, kayak gini. Nah, ini udah STTNF, di sini juga udah STTNF. Oke, sekarang kita tinggal implement lagi nih. Kita include lagi ke setiap halaman. Oke. Mana? Oh, ini. Mainnya kita tutup aja, footernya kita ganti sekarang. PHP include once footer. Oke, kayak gini. Jangan lupa di indeksnya juga, ini udah di paling bawah. Oke, ini kita ganti PHP include once footer. Oke, kayak gini. Sekarang kalau kita pindah ke service, kita lihat footernya ini udah sama. Ke home, footernya juga udah sama. Kayak gitu. Sip, mantap. Jadi ini lebih enak lah gitu untuk bikin komponen yang berulang gitu. Kalau kita lihat lagi di halamannya, di setiap halaman itu kan ada kita ngelakuin hal yang sama lagi gitu. Kalau kita lihat dari atas, ini kita bikin HTML, doctab HTML, heading, ya, meta heading, terus masukin CSS, manggil body, habis itu ada include header-nya, baru main, isinya baru beda-beda gitu kan. Main ini isi kontennya, terus footer lagi, baru scroll atau preloader, dan juga masukin script JavaScript gitu. Ini berulang gitu kan, ini juga sama gitu. Kita ngelakuin hal yang sama gitu di setiap halaman. Gimana kalau kita pisahin lagi gitu, jadiin dia sebuah template. Kita bisa lakuin hal sama gitu. Jadi dari header sama footer bisa ditutup. Kita ambil lagi aja dari starter yang paling sedikit. Jadi kita bikin satu buah file lagi untuk nampung template-nya. Misalnya ini template top.php sama template bottom. Template bottom. Jadi kita bakal pisahin jadi dua file di sini. Jadi yang atas sama yang bawah. Yang atas itu kita mulai dari paling atas sampai ke sini. Karena kita kan bikin template-nya itu semua halamannya mau ada header-nya atau navbar-nya ya kan. Jadi kita ambil aja sampai sini. Habis itu kita masukin di top. Oke. Baru yang setelah main, ini kan main isi kontennya kan. Kita sisain, terus sisanya ke bawah itu kita cut lagi semua, kita pindahin ke yang bottom. Oke, sekarang kita tinggal include lagi nih. Include-nya boleh pakai include lagi atau boleh pakai require. Sama aja ini. Template top PHP require once template bottom. Kayak gini. Ini kita ke starter dulu. Nah, ini udah benar nih. Nggak ada perubahan kan? Berarti itu benar. Atau kalau misalnya kita ini typo deh, misalnya typo bottoms, kan nggak ada kan bottoms. Nah, dia bakal error. Dia dikasih tahu errornya fail to open stream, no such file or directory. Jadi file bottoms, template bottoms itu nggak ada gitu. Harusnya itu bottom. Nah, kayak gini. Kita tinggal masukin ke yang lainnya. Jadi main, terus ke atas, PHP require once
ke template top, PHP require once, template button. Begitu juga yang di index. Oke. PHP, oke. PHP require once, template top yang bawah, PHP require once, template bottom. Oke, sip. Kayak gini. Refresh, lihat lagi setiap halamannya, cek lagi, ini udah benar. Oke, mantap. Oke, ini udah selesai harusnya. Tapi, kalau kita lihat, ini struktur filenya itu berantakan gitu kan, campur-campur. Ini yang komponen, ini yang template, ini yang halaman gitu. Biar enak dilihatnya, kita bisa bikin satu folder lagi aja. Kalau gue biasanya nyebutnya layout, atau yang lain boleh. Layout, terus untuk yang tadi, footer, header, ini gue masukin ke layout. Template-nya juga gue masukin ke layout. Nah, untuk template biasanya gue bikin folder baru lagi. Template di dalam layout, jadi ini biar lebih rapi aja. Enggak juga nggak apa-apa sih. Tinggal di rename, template-nya hilangin. Kayak gini, ini lebih enak dilihatnya. Oke, sekarang kita perlu sesuai nih untuk sesuai untuk pemanggilan direktorinya. Kan tadi kita taruhnya sejajar kan. Sekarang kita masukin ke dalam folder, berarti kita harus, misalnya dari index, ini kan kita harus masuk ke layout, terus masuk ke template, baru top gitu kan. Nah, ini kita harus lakuin kayak gitu. Dari index, layout, / template, / top. Kayak gini. Layout, / template, / top. Ya kan, layout, template, top, bottom. Kayak gitu. Layout. Layout. Satu lagi kayak gini. Slash layout. Slash layout. Nah, kayak gini. Kalau kita refresh, nah ini gini doang lagi nih. Kenapa? Kalau kita lihat lagi, ini ada error nih. Berarti ada yang salah. Apa? Ada di bagian template-nya. Di template kan kita nge-include footer sama header kan. Di top itu ada header, di bottom itu ada footer. Ini juga perlu kita sesuaiin gitu. Tapi di sini kita untuk path-nya itu relatif dia dari parent-nya. Dimana kan top sama bottom kan kita include ke halaman kan. Ke sini kan. Nah, berarti kita mulainya dari sini juga. Dari path dari halamannya, file yang halaman. Berarti dari sini kita mulai ke layout, masuk layout, baru bisa akses header sama footer. Berarti di top kita mulai dari layout. Layout / header. Terus di bottom juga layout / footer. Nah, sekarang kalau kita lihat itu udah benar gitu, jalan dengan baik. Tapi aneh kan ya, kenapa filenya itu di dalam template, tapi mulainya kenapa dari sini gitu. Bisa nggak kalau mulainya dari sini aja gitu kan? Bisa juga. Jadi caranya itu kayak gini, kita panggilnya, kita depannya kita kasih dir, _ dir. Ini buat kasih tahu lokasi dari file yang sekarang nih, file yang ini, yang top berarti. Terus kita gabungin pakai titik, kalau di PHP itu gabungin string itu pakai titik. Baru di sini kita
ganti nih, berarti bukan ke bukan ke layout, berarti kan dari sini dia kan adanya di dalam template kan. Kalau dir itu berarti dari sini, mulainya dia dari template berarti kita slash dulu, baru kita bisa keluar kan. Karena headernya ada di luar template, berarti kita harus keluar dulu. Slash titik-titik baru header. Dari sini, dari dalam sini kita keluar, baru masuk, baru panggil yang ini, kayak gitu. Terus yang bottomnya juga sama. Ini tinggal kita kasih dir. Ini kayak gini. Kita jangan lupa gabungin titik. Oke, ini harus kayak gini penulisannya. Sekarang kalau kita refresh, nah ini juga sama aja gitu. Berarti ini udah berhasil. Oke, sip, mantap. Kalau mau ini disesuaikan juga sama boleh kayak gini, tapi kayaknya lebih gampang kalau mulainya dari sini gitu, daripada dari dalam template. Oke. Lalu kalau mau dibikin dari dalam template juga boleh kayak gitu. Oke. Oke, udah sih harusnya kayak gini. Udah jalan dengan baik gitu. Oh iya, di bagian template kayaknya ini juga harus diubah jadi kayak gini. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bikin patch-nya di dalam, ada patch yang ada di dalam folder gitu. Misal kita mau bikin satu folder baru, bukan di layout tapi di sini. Misal patch-nya mau disimpan atau di grouping gitu kan, misalnya fitur deh, fitur. Misalnya fitur, terus kita masukin halamannya di sini gitu. Misal fitur 1, ini fitur 2 dan seterusnya gitu misalnya. Nah, kalau kita implement kayak gini, ini kan salah ya. Ini kan berarti harusnya kita arahin ke luar dulu. Kita keluar dulu. Ini disesuaikan lagi sama yang bagian sininya. Oke. Ini jangan lupa juga. Ini juga sama. Ini juga sama. Harus keluar dulu baru ke layout. Kayak gini. Oke. Nah, ketika kita pindah nih ke situ, ke bagian fitur. Oke, ini kan ada fitur 1 PHP. Nah, dia bakal kayak gini. Kenapa? Karena di layout, di template itu kan CSS sama JS-nya itu dia langsung kan relatif, berarti dia dari sini. Sedangkan ini harusnya keluar dulu untuk mengakses assets gitu. Jadi lebih bagus itu yang ini di template yang arah ke assets atau ke folder lain dibikin sama kayak gini. Kita tambahin ini. Ini lebih bagus kayak gini. Harusnya kayak gini gitu. Jadi ini harusnya kita tinggal panggil aja di sini. Bentar. Ini dari icon mungkin lebih enak. Mungkin di sini kita tambahin PHP dulu. Kita panggil PHP dulu di sini. Kita harus pakai PHP. Habis itu tinggal taruh ini aja, dir sama ini kasih kita harus arahin dia ke sini, dari sini kan, dari top
template. Ini dari template kita harus keluar dulu ke layout, baru keluar lagi ke assets ya. Ini layout. Sorry, ini dari mana ya? Ini dari assets. Nah, ini dia. Dari sini harusnya. Kayak gini. Nah, ini boleh dimasukin ke sini. Ini berarti kita echo. Kayak gini. Nah, ini bentuknya kayak gini ya. Harusnya jadinya. Kalau kita lihat, ini kan ikonnya nggak ada. Sekarang kalau kita refresh, masih belum dapat kah? Bentar. Top assets. Kalau kita balik dulu, ini udah dapat. Fitur. Oke. Coba kita implement ke semua dulu deh. Atau ini nggak usah ini nggak usah dikeluarin atau dimasukin ke dalam sini. Kita tinggal dari sini aja. Ini ikonnya tadi hilang. Jadi kayak gini aja. Biar kita bisa copy lebih cepat. Kayak gini. Terus yang ini, habis itu ini juga. Oke. Jangan lupa yang bottomnya juga sama. Bottom. Ini. Udah ya. Harusnya ya. Oke. Berarti ya, coba kita lihat hasilnya. Apakah udah berubah? Ternyata belum. Oke, berarti masih ada yang salah. Load lokal. Oh, ini kayaknya kelebihan kita. Bentar, ini nggak sampai akhir. Fitur. Nggak ada ini. Coba. Kayaknya kelebihan. Bentar. Lihat dulu. Dari sini. Top. Ini kan dari template. Naik 1. Oh, naik 1. Atau gampangnya itu kita bisa dari sini sih. Kayak gini. Bentar. Coba dulu ya. Ini lupa nih. Tick slash. Dari sini. Bentar. Dari sini. Keluar 1. 2. Assets. Kayak gini harusnya. Coba. Patch. Juga sama. Oh enggak, ini berarti tadi udah benar sih. Bentar. Ini juga salah. Oke, kita bentar ya, gua benerin dulu. Oke, kayaknya kalau kayak gini nanti bakal lebih kompleks jadinya. Jadi mungkin untuk halamannya jangan dibikin folder sendiri gitu. Jadi buat halaman untuk sekarang taruhnya di luar aja gini. Sama kayak index, service details ini kayak gini aja dulu. Kalau misalnya mau pakai yang kompleks boleh dicari lagi nanti buat setting untuk asetnya gitu.
untuk ngakses ke asetnya dari layout atau dari template kayak gitu. Oke, harusnya udah. Oh ya, sama satu lagi belum, itu di bagian title-nya. Title kan nggak mungkin sama semua ya kan. Misalnya di sini STTNF misalnya, jadi ini nggak ada harusnya. Oke, di sini title-nya STTNF gitu. Gimana cara kita bikin dia dinamis sesuai dengan halamannya? Oke, kita bisa bikin sebuah variabel gitu. Jadi di sini kita bakal tampilin nilai dari sebuah variabel. Caranya kayak gini. PHP, kita panggil PHP. Oke, ini buat strip aja. Jadi untuk STTNF-nya ini bakal kita bikin statis. Terus yang depannya atau nama halaman yang aktifnya itu kita bikin dinamis gitu. Jadi kita bakal panggil echo $title misalnya, nama variabelnya kayak gini. Jadi di setiap halaman itu sebelum include atau require template top-nya kita bikin satu buah tag PHP lagi yang dimana kita nge-define variable title. Jadi kalau di PHP itu bikin variable itu pakai $. Jadi $ terus nama variabelnya. Habis itu sama dengan nilainya, misal ini adalah starter page. Ya, ini terus ini juga sama. Di sini $title sama dengan ini nanti dulu deh. Kita ke yang itu dulu, ke index HP $title sama dengan home misalnya. Oke, nah di sini kita lihat ini starternya udah masuk yang tadi. Terus ke home, ini ada home. Oke. Terus di service ini dia panjang nih. Kenapa? Karena error. Error kenapa? Karena kita di service itu nggak nge-define atau ngebuat variable title. Ada dua cara, yaitu kita harus tambahin atau kita bisa kasih nilai default. Jadi ketika title-nya kosong, jadi itu pakai tanda tanya, kita tampilin aja misal page kayak gini. Jadi kalau nggak ada title-nya, kita nampilinnya page aja gitu. Oke, jadi kalau kita refresh di sini, nah ini dia nampilinnya page gitu. Kenapa? Karena di service kita nggak nge-define title. Jadi kalau kita define title sama dengan service detail. Oke, nah ini service details kayak gitu. Ini caranya buat bikin dinamis untuk template, untuk ngisi dari template-nya. Kalau gue biasanya pakai cara kayak gini. Oke, kayak gitu. Oke, sip. Kurang lebihnya kayak gitu aja mungkin. Oke, ini udah cukup kayaknya.